Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang text formatting. Nah, sejauh ini kita sudah mengenal yang dinamakan dengan paragraf, heading, dan juga list pada HTML. Nah, tapi masih ada beberapa lagi yang merupakan special text format yang dapat kita gunakan. Di antaranya adalah nih ya, menggunakan block quote, kemudian menggunakan free, dan menggunakan figure ya. Nah, bagaimana ini pengertiannya atau bagaimana ini penggunaannya untuk apa saja? Nah, yang pertama adalah long quotation. Nah, rekan-rekan, untuk yang dinamakan dengan long quotation atau yang menggunakan elemen tags daripada block quote, ini biasanya digunakan pada sebuah kutipan ataupun sebuah testimonial dalam sebuah website. Nah, kita praktekkan dengan coding yang dulu ya, yang pernah kita bikin, melanjutkan yang kemarin. Nah, kita akan coba di sini menggunakan block quote ya. Kita lihat dulu sebelum dikasih block quote ya, ini seperti apa tampilannya. Nah, sebelum kita kasih block quote, ini masih seperti ini ya, biasanya ya, masih biasa saja. Nah, kita akan coba yang ini, kita akan ditambahkan block quote. Nah, ini bagaimana efeknya? Nah, kita coba di sini menggunakan block quote ya. Oke, kita cut. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, maka kalau yang dinamakan dengan block quote ini akan menjorokkan ya, ataupun menjadikan si teks itu menjadi menjorok lebih ke dalam ya, termasuk yang di awal, di kiri, ataupun yang ada di kanan ya, berbeda dengan yang ini. Nah, itu fungsi daripada block quote. Yang kedua, kita akan menggunakan yang dinamakan dengan performatics. Pada modul sebelumnya kita sudah mengetahui ya bahwa yang dinamakan dengan HTML akan mengabaikan penulisan spasi yang dituliskan secara berulang dan juga line breaks atau baris balu. Jadi seperti yang sudah kita praktekkan, ketika kita mengetikkan teks, walaupun kita sudah memformat sedemikian rupa, tapi tetap tidak bisa dibaca oleh si HTML tersebut. Nah, namun kita, kalaulah misalkan kita contohnya adalah mau bikin sebuah puisi ya. Nah, kalau puisi itu kan kalau kita menggunakan BR itu kan akan lumayan juga ya. Nah, ini ada penyingkatannya, yaitu adalah kita dengan menggunakan free ya. Kita contohnya ya. Kita lihat di sini, kita coba saja di sini ya, di contoh ya, contoh yang ini, contoh.html. Nah, saya mempunyai ini ya, mempunyai satu kalimat ya. Nah, kita menggunakan free antara ini dan ini. Kemudian ini bagaimana hasilnya? Nah, kita di latihan satu ini kita reload. Nah, maka kalaulah misalkan kita lihat di sini akan mengikuti sesuai dengan apa yang kita tuliskan di teks ya. Di sini di text editor kita tuliskan seperti ini, maka di tampilan pun akan seperti ini ya, sesuai dengan yang dituliskan di text editor. Berbeda lagi kalau misalkan kita ininya hapus ya. Kalau kita ininya hapus, maka si HTML ini tidak akan bisa membaca dan dia akan menampilkan hanya seperti ini saja. Nah, itulah fungsi daripada performance text ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan figure ya. Menggunakan figure ini kita menggunakan tags ya, figure dengan teks yang seperti ini. Nah, elemen ini digunakan untuk mempresentasikan konten tersendiri seperti ilustrasi, diagram, foto, atau bisa juga sebuah baris kode ya. Banyak hal yang dapat digunakan pada elemen ini. Nah, elemen ini digunakan untuk mengelompokkan blok konten yang dapat dipindahkan posisinya dari blok utama sebuah dokumen tanpa mempengaruhi arti daripada induk dokumen ya. Nah, di dalam elemen figur kita dapat menuliskan juga hal yang lainnya ya. Nanti kita coba dipraktekkan ya. Misalkan saya punya teks yang ini ya. Misalkan kita dari teks yang sudah ada saja, misalkan ini ya, kita akan yang observarium ini ya, kita akan coba mengeditnya. Nah, tampilannya itu adalah seperti ini ya. Nah, kita akan merubah si ini ya, yang ke yang ini ya, yang dari geografisnya saja kita akan merubah menggunakan figure.
Nah, contohnya di sini kita akan yang geografis ya. Nah, di sini geografis. Nah, kemudian kita coba akan membuat di sini ya, berarti figur. Figur, kemudian kita cut ininya ke bawah. Nah, nanti kita bisa lihat apa bedanya daripada ini yang menggunakan ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan misalkan di sini menggunakan fig caption ya, misalkan di sini adalah letak geografis kota Bandung misalkan ya, Bandung. Nah, kita lihat ya yang di sini, yang di bagian sini yang kita menggunakan figur, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, dia akan berbeda dengan yang lain ya, dia akan menjorok ke tengah sama juga ya. Kemudian ini akan ada juga yang ininya ya, letak geografisnya. Nah, kemudian kita juga bisa coba ya yang tadi yang sajak kita pakai figur itu akan seperti apa. Misalkan yang ini ya, kita edit yang tadi, kemudian kita ini pakai free, kemudian kita pakai di sini figur ya, sebelum free pakai figur ya. Oke, kita cut figurnya, kita tambahkan di sini. Misalkan kita di sini Chairil Anwarnya jangan di sini ya. Kita menggunakan tadi seperti yang tadi pakai fig caption. Nah, di sini sajak, misalkan sajak putih karya Chairil Anwar. Ya, misalkan. Oke, contoh ya, di sini kita delete yang ini. Nah, maka kalau kita lihat hasilnya itu seperti apa. Nah, ya sama. Nah, sedangkan yang ini kan berbeda tulisannya dengan yang tadi ya. Nah, ini akan menjadikan website kita tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, inilah contoh yang dinamakan dengan menggunakan teks terformat ya, atau formatting teks yang bisa kita gunakan untuk membuat si teks itu lebih kelihatan profesional ya. Ini yang menggunakan tadi ya block code ya. Kemudian ini yang menggunakan performance text atau menggunakan free ya. Kemudian yang ini menggunakan yang figur ya, seperti ini ya contohnya. Itu saja yang bisa saya berikan untuk video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan rekan-rekan tentang bagaimana menggunakan HTML ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.